Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Sari Siti Laksmi, MMJT PhD, dan yang terhormat para dosen penguji. Perkenalkan, saya Claudia Vilaya Halimah, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, angkatan 80, konsentrasi Human Resource and Organization. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tesis saya yang berjudul Pengaruh Budaya Emosi Kegembiraan terhadap Kebahagiaan di Tempat Kerja dengan Keamanan Psikologis sebagai Variabel Pemediasian. Studi pada generasi Z di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis saya dilatar belakangi oleh terhambatnya pengembangan sumber daya manusia atau SDM dikarenakan lingkungan kerja yang negatif. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Apostolidis et al. Di tahun 2022 yang mana menyatakan SDM saat ini merasa tertekan secara mental dikarenakan harus beradaptasi tanpa adanya dukungan dari lingkungan organisasi. Dan hal ini juga didukung oleh riset dari WHO yang menyatakan bahwa 15% angkatan kerja di dunia yang sebagian besarnya karyawan menghadapi permasalahan kesehatan mental dikarenakan lingkungan kerja yang negatif. Dan hal ini membuat berbagai belahan dunia merasa harus meminimalisir permasalahan tersebut karena ingin melancarkan pengembangan SDM di negaranya, yang salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia adalah suatu negara pemasok terbesar angkatan kerja di ASEAN, yang mana Indonesia juga ingin mewujudkan visi Indonesia 2045 untuk mengembangkan SDM-nya. Dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi organisasi dan pemerintah yang diajukan beberapa kementerian. Pemerintah akan melakukan pemerataan aspek informasi dan juga layanan kesehatan dan pendidikan, dan organisasi dapat membentuk lingkungan kerja yang positif. Agar hal-hal ini dapat memadai dan sesuai dengan tujuan, maka lingkungan kerja dapat menyesuaikan dengan generasi yang akan masuk ke dalam organisasi tersebut. Yang mana mayoritas generasi yang ada di negara Indonesia adalah generasi Z, dengan komposisi penduduk 27,94% dari 100% penduduk Indonesia. Dan hal ini juga organisasi dan negara merasa harus mempelajari karakteristik generasi Z tersebut. Karakteristik generasi Z yang pertama adalah multitasking dan fokus terhadap karir. Untuk karakteristik kedua yaitu mengutamakan kebahagiaan, yang mana menurut survei yang dilakukan oleh Ipsos 2023, 40% generasi Z di dunia menyatakan memilih menganggur dibanding harus bekerja di tempat kerja yang tidak memedulikan kebahagiaan mereka. Yang ketiga adalah termotivasi secara intrinsik. Motivasi yang dimaksudkan oleh generasi Z adalah lingkungan kerja yang mendukung, saling percaya, memberikan kebebasan untuk berpendapat, dan juga memberikan kesempatan untuk berubah. Akan tetapi, generasi Z juga memiliki permasalahan terhadap permasalahan kesehatan mental, hingga mereka harus segera memilih ataupun lebih cerdas dalam memilih untuk pekerjaan seperti apa dan perusahaan seperti apa yang mereka harus lamar. Dan hal tersebut juga didukung oleh Hewlett Packard di tahun 2023 yang menyatakan bahwa generasi Z di Indonesia lebih mengutamakan kesehatan mental dibandingkan tingginya pendapatan atau predikat perusahaan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki generasi Z sebagai mayoritas penduduknya. Komposisi penduduk DIY pada generasi Z-nya berada di angka 23,73%. Angkatan kerja DIY juga memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik generasi Z pada umumnya, yaitu mengutamakan kebahagiaan. Dan hal ini dianggap selaras dengan pernyataan Abu Ramadan dan Kundi bahwa kebahagiaan di tempat kerja bisa saja dipengaruhi oleh budaya emosi kegembiraan dan juga keamanan psikologis, yang mana keduanya juga diharapkan oleh generasi Z ada pada lingkungan organisasinya. Pada rumusan masalah, memfokuskan diri pada Provinsi DIY, yaitu suatu provinsi Indonesia yang memiliki mayoritas generasi Z di penduduknya. Karakteristik generasi Z DIY juga memiliki pola yang sama dengan karakteristik generasi Z pada umumnya, yang mengutamakan kebahagiaan. Sehingga adanya dugaan faktor lain seperti budaya emosi kegembiraan dan keamanan psikologis dapat memengaruhi kebahagiaan generasi Z di tempat kerja. Melanjuti rumusan masalah, maka dibentuklah dua pertanyaan penelitian.
Yang pertama adalah apakah budaya emosi kegembiraan berpengaruh positif terhadap kebahagiaan di tempat kerja, dan yang kedua, apakah keamanan psikologis memediasi pengaruh budaya emosi kegembiraan terhadap kebahagiaan di tempat kerja. Dan tujuan penelitian untuk menganalisis kedua pertanyaan penelitian tersebut. Dalam tesis ini juga berlandaskan 3 teori. Yang pertama adalah budaya emosi kegembiraan, yang diartikan sebagai norma, perilaku, artefak, nilai, dan juga asumsi yang mendasari pencerminan dalam ekspresi kegembiraan, kebahagiaan, semangat, antusiasme, dan juga keceriaan. Yang kedua adalah keamanan psikologis, yaitu situasi di mana individu merasa bahwa dia tidak akan merasa ditekan oleh organisasi dan juga merasa bebas untuk berubah, memberikan pendapat, karena tidak mengkhawatirkan adanya tekanan dari perusahaan. Teori terakhir yaitu dari kebahagiaan di tempat kerja, di mana itu adalah suatu pencapaian dari individu memperoleh suasana hati dan emosi positif dari tempat kerja mereka, yang mana dapat diukur melalui komitmen afektif, kepuasan kerja, dan juga keterikatan kerja karyawan. Melanjutkan dari landasan teori, maka dirumuskan 2 hipotesis. Hipotesis pertama adalah budaya emosi kegembiraan berpengaruh positif terhadap kebahagiaan di tempat kerja, dan hipotesis kedua adalah keamanan psikologis memediasi positif budaya emosi kegembiraan terhadap kebahagiaan di tempat kerja, dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung dari kedua hipotesis tersebut. Dan berikut model penelitian yang penulis usung, yang mana terdiri dari 3 variabel. Variabel independen, yaitu budaya emosi kegembiraan, keamanan psikologis sebagai variabel mediasi, dan kebahagiaan di tempat kerja sebagai variabel dependen, yang terbagi menjadi 2 hipotesis. Untuk metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif, yang mana pengumpulan data dibagi menjadi 2 data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer menggunakan purposive sampling dengan 4 kriteria responden. Yang pertama, responden harus berada di generasi Z, yaitu lahir di tahun 1997 sampai dengan 2012, berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta, memiliki pengalaman bekerja lebih dari 6 bulan, dan juga ukuran perusahaan lebih dari 10 karyawan. Pengembalian kuesioner yang didapatkan oleh penulis berjumlah 236 kuesioner yang telah disebarkan di periode 13 Desember 2023 sampai dengan 30 Maret 2024. Untuk data sekunder, penulis mendapatkannya dari dokumen, laporan, dan juga akses website. Untuk instrumen penelitian, penulis menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu skor pertama untuk budaya emosi kegembiraan, yaitu tidak pernah, dan skor 5 sangat sering. Untuk keamanan psikologis, skor pertama sangat tidak setuju, dan skor 5 untuk sangat setuju. Untuk kebahagiaan di tempat kerja, skor pertama untuk sangat tidak setuju, sampai dengan skor 5 sangat setuju. Untuk budaya emosi kegembiraan terdapat 5 item indikator, untuk keamanan psikologis terdapat 3 item indikator, dan yang terakhir kebahagiaan di tempat kerja memiliki 9 item indikator. Untuk metode analisis, penulis menggunakan 2 sistem olah data, yaitu SPSS dan SMPLS, di mana SPSS digunakan untuk mengolah profil responden dan juga analisis deskriptif, dan SMPLS digunakan untuk menguji model pengukuran atau outer model, inner model, sampai dengan uji hipotesis. Untuk analisis deskriptif terbagi menjadi 5 kategori, dari sangat rendah dan juga sangat tinggi. Untuk uji outer model terbagi menjadi 2, ada validitas dan reliabilitas, yang mana validitas terbagi menjadi 3, yang salah satunya adalah validitas muka yang harus dilalui dengan dosen pembimbing. Selanjutnya untuk uji model struktural atau inner model melalui 3 pengukuran, yaitu multikolinearitas, R-square, dan juga fit-test. Untuk uji hipotesis dengan alfa 5%, t-table 1,96. Untuk uji efek mediasi, yaitu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu mediasi penuh, tidak ada mediasi, dan juga mediasi parsial yang digunakan melalui rumus FAF. Hasil analisis profil responden terbagi menjadi 5 karakteristik, yaitu jenis kelamin, jenis pekerjaan, sektor pekerjaan, masa bekerja, dan ukuran perusahaan. Pada tabel dapat dilihat yang berwarna kuning adalah mayoritas dari masing-masing karakteristik tersebut. Dapat disimpulkan dari profil responden yang diterima oleh penulis, yaitu dimayoritasi oleh perempuan,
dengan jenis pekerjaan karyawan swasta di sektor pekerjaan bergerak di bidang jasa dengan masa bekerja 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan ukuran perusahaan kurang dari 100 karyawan. Untuk hasil analisis statistik deskriptif, budaya emosi kegembiraan disingkat menjadi BK, keamanan psikologis disingkat menjadi KP, dan kebahagiaan di tempat kerja disingkat menjadi KTK. Dapat dilihat pada tabel rata indikator, rata variabel, dan deviasi standar. Pada rata variabel tertinggi berada pada variabel budaya emosi kegembiraan, yang diikuti oleh kebahagiaan di tempat kerja dengan angka 3,7 dan keamanan psikologis yang berada pada angka 3,4. Dapat disimpulkan rata variabel keseluruhannya masuk kepada kategori tinggi, yang dapat diartikan bahwa generasi Z di DIY memiliki preferensi tinggi terhadap 3 variabel tersebut, dan masing-masing indikator memiliki deviasi standar di bawah rata, yang dimaknai bahwa data yang digunakan berkumpul di sekitar rata dan memiliki nilai persebaran yang relatif kecil. Pada hasil analisis model pengukuran atau outer model, dapat disimpulkan bahwa validitas dan reliabilitas pada penelitian ini memenuhi standar, yang diartikan bahwa penelitian ini indikator-indikatornya dapat mewakili variabel-variabel terkait dan jikalau ingin diuji suatu waktu akan menghasilkan hasil yang konsisten. Pada hasil analisis model struktural atau inner model dapat dilihat dari tabel multikolinearitas bahwa tidak ada yang berada di angka lebih dari 5, yang mengartikan bahwa korelasi antara variabel-variabel independen tidak akan menurunkan kemampuan prediksi suatu model. Pada bagian R-square, yaitu dari kedua variabel tersebut, menyatakan bahwa R-square adjusted-nya berada di angka 0,4 sekian, yang mengartikan bahwa sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain di luar budaya emosi kegembiraan. Pada bagian fit-test dapat dilihat dari angka tidak ada yang melebihi 0,08, yang mengartikan bahwa kesesuaian dari suatu model berada di kategori yang baik. Dapat dilihat pada hasil uji hipotesis bahwa keduanya tidak ada tanda negatif dan keduanya memiliki t-statistik dan p-value sesuai standar, yaitu yang menyatakan bahwa kedua hipotesis positif signifikan. Pada uji efek mediasi yang menggunakan rumus PAF yaitu menghasilkan 50,8%, yang mana berada pada rentang mediasi parsial yaitu 20% sama dengan 80%, yang mengartikan bahwa keamanan psikologis memediasi parsial pengaruh budaya emosi kegembiraan terhadap kebahagiaan di tempat kerja. Dan dapat disimpulkan di pembahasan bahwa kedua hipotesis terdukung. Pada hipotesis pertama dapat dimaknai sebagai generasi Z di DIY menganggap bahwa budaya emosi kegembiraan yang terdapat di tempat kerjanya berpengaruh dan dapat memberikan manfaat akan kebahagiaan karyawan, dan juga dapat menghasilkan emosi yang positif, menumbuhkan kolaborasi harmonis yang menjadi cerminan perilaku. Dan hal ini mendukung penelitian Silva dan Cholho, Abu Ramadan dan Kundi, dan juga Ripple et al. Pada hipotesis kedua dapat dimaknai sebagai generasi Z DIY meyakini bahwa budaya emosi kegembiraan dan keamanan psikologis dapat memberikan dampak bagi kebahagiaan di tempat kerja secara terpisah ataupun bersamaan dikarenakan mediasi yang dihasilkan adalah mediasi parsial. Dan hal ini mendukung penelitian Frazier et al., Plaster and Lloyd, dan juga Abu Ramadan dan Kundi. Dan tesis saya juga memberikan implikasi praktis, yaitu yang pertama adalah memodifikasi indikator kesejahteraan karyawan sesuai dengan perkembangan zaman dan preferensi generasi Z di DIY. Dan juga dapat meningkatkan budaya emosi kegembiraan serta keamanan psikologis yang berada pada lingkungan kerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah dengan adanya variabel keamanan psikologis dan budaya emosi kegembiraan dapat memilih alternatif yang memang dapat digunakan dalam lingkungan perusahaan, dapat dilakukan bersamaan dan juga dapat secara terpisah. Adapun penulis menyadari bahwa dari tesis ini masih memiliki banyaknya kekurangan dan juga keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan beberapa saran dapat diupayakan untuk penelitian ataupun tesis selanjutnya. Demikian presentasi dari tesis saya. Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan dari segi kata dan juga perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.